Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat Pagi, pagi, Bu. Bu. Ya, baik, terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kalau lebih baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Untuk hari ini, siapa yang dapat jadwal untuk memimpin doa? Saya, Bu. Saya ingin doa, Bu. Baik, silahkan Mbak untuk memimpin doa. Ya, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Nah, selanjutnya untuk presensi, anak-anak dapat mengisi presensi di kolom presensi Google Classroom yang telah Ibu tautkan. Untuk tenggatnya sampai pembelajaran selesai ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, selanjutnya Ibu akan men-share screen. Ya, jadi ini Ibu menampilkan sebuah foto. Di sini adakah yang tahu siapa tokoh yang ada dalam foto ini? Barack Obama, Bu. Barack Obama, Bu. Ya, betul. Jadi ini adalah Bapak Barack Obama, mantan presiden dari Amerika Serikat. Nah, di sini Ibu mengutip salah satu perkataan dari beliau, yaitu terus belajar, terus bermimpi, jangan puas dengan apa yang kamu ketahui, jangan berhenti percaya dengan kekuatan idemu, imajinasimu, dan kerja kerasmu untuk mengubah dunia. Nah, dari perkataan beliau yang Ibu kutip ini, Ibu berharap anak-anak semua dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran pagi hari ini dengan penuh semangat dan bersungguh-sungguh. Nah, selanjutnya ini Ibu ada sebuah foto. Nah, dari foto ini Ibu akan bertanya kepada anak-anak, menurut kalian semua, foto ini terkait dengan masalah apa? Kericuhan. Kerusuhan, Bu. Ya, betul. Jadi ini adalah foto tentang kasus kericuhan atau kerusuhan yang terjadi di Suramadu. Nah, kericuhan ini sendiri merupakan salah satu dari bentuk interaksi sosial. Ya, selanjutnya mari kita lanjutkan ke tujuan pembelajaran. Jadi pada pertemuan ini tujuan pembelajarannya ada 3, yaitu 1. Mengetahui pengertian interaksi sosial, 2. Mengetahui bentuk-bentuk interaksi sosial, dan yang ketiga menyajikan hasil identifikasi penyebab, akibat, dan solusi atas contoh kasus bentuk interaksi sosial. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai interaksi sosial dan bentuk-bentuk interaksi sosial. Anak-anak ada yang tahu apa itu interaksi sosial? Hubungan timbal balik antara dua individu, Bu. Oke, untuk yang lain, Saya, Bu. silahkan. Hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok, Bu. Nah, iya betul. Seperti yang sudah dijelaskan anak-anak tadi, jadi interaksi sosial ini merupakan hubungan timbal balik antara individu dengan individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok untuk menjalin hubungan pertemanan, diskusi, kerjasama yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial ini dibagi menjadi 2, yaitu bentuk interaksi sosial asosiatif dan bentuk interaksi sosial disosiatif. Bentuk interaksi sosial asosiatif ini merupakan bentuk interaksi sosial yang mengarah pada proses hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Adapun bentuk interaksi sosial disosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang mengarah pada proses hubungan timbal balik yang merugikan, memiliki dampak negatif baik bagi individu maupun bagi kelompok. Yang selanjutnya, bentuk interaksi sosial asosiatif. Bentuk interaksi sosial asosiatif ini dapat dalam bentuk kerjasama, akomodasi, akulturasi, dan toleransi.
Kerjasama sendiri merupakan suatu usaha yang apabila dikerjakan oleh sekelompok individu atau saling membantu yang bertujuan mewujudkan kegiatan yang positif. Akomodasi adalah penyesuaian diri seseorang bahkan kelompok manusia yang sebelumnya saling bertentangan supaya dapat mengatasi ketegangan dengan antara pihak yang bertentangan dibutuhkan akomodasi. Kemudian akulturasi. Akulturasi adalah penerimaan segala unsur-unsur baru di masa kini menjadi suatu kebudayaan baru tanpa menghilangkan ciri khas atau hal yang berkaitan dengan unsur lama. Yang terakhir adalah toleransi. Nah, toleransi ini adalah sikap saling menghargai dan menghormati dalam bermasyarakat baik individu maupun berkelompok. Kemudian bentuk interaksi sosial disosiatif. Bentuk interaksi sosial disosiatif ini ada 3, yaitu persaingan, kontravensi, dan pertentangan atau konflik. Yang pertama, persaingan. Persaingan ini merupakan interaksi sosial untuk saling bersaing secara individu maupun kelompok. Biasanya akan mencari keuntungan di bidang-bidang tertentu tanpa menggunakan ancaman atau kekerasan. Yang kedua yaitu kontravensi. Kontravensi ini merupakan upaya seseorang untuk menentang suatu perkara secara tersembunyi supaya tidak terjadi perselisihan. Yang terakhir pertentangan atau konflik. Nah, individu atau kelompok berusaha memenuhi kebutuhannya dengan cara menentang pihak lain yang disertai dengan ancaman. Di sini Ibu juga menyertakan upaya penyelesaian konflik. Jadi, upaya penyelesaian konflik ini dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Yang pertama, contohnya adalah dengan koersi. Koersi adalah penyelesaian masalah dengan cara kekerasan atau paksaan untuk mendapatkan solusi yang sesuai dengan keinginan. Koersi digunakan apabila tidak terjadi titik temu dalam penyelesaian masalah. Yang kedua, kompromi. Dalam kompromi ini, pihak-pihak yang terlibat konflik masing-masing mengurangi tuntutannya agar tercapai suatu penyelesaian. Yang ketiga, arbitrasi. Dalam bentuk ini, penyelesaian konflik yang melibatkan pihak ketiga. Pihak ketiga ini dipilih oleh pihak-pihak yang bertentangan, dan di sini kedudukan pihak ketiga ini adalah sebagai pemberi keputusan. Selanjutnya, judikasi, yaitu cara penyelesaian perkara atau perselisihan melalui pengadilan dan keputusannya bersifat mengikat. Yang kelima, yaitu konsiliasi, yaitu usaha mempertemukan keinginan pihak-pihak yang berselisih agar tercapai persetujuan bersama. Yang terakhir, yaitu mediasi, yaitu bentuk penyelesaian konflik yang melibatkan pihak ketiga. Namun berbeda dengan arbitrasi, kalau di mediasi ini kedudukan pihak ketiga hanya sebagai penasihat. Jika di arbitrasi, pihak ketiga ini kedudukannya sebagai pemberi keputusan. Ini Ibu tampilkan sebuah cuplikan gambar tentang berita kericuhan. Kemudian Ibu minta anak-anak untuk mengamati cuplikan berita ini, kemudian Ibu minta untuk 4 anak memberikan pertanyaan terkait dengan gambar berita ini. Oh iya, anak-anak dapat mengajukan pertanyaan dengan melalui chat di room atau secara langsung dengan mengaktifkan mikrofon. Ya, silakan. Oke, untuk pertanyaan pertama dari Mbak Erika di kolom chat ya. Pertanyaannya, apakah kericuhan dalam kasus tersebut merupakan salah satu bentuk dari interaksi sosial disosiatif? Oke, pertanyaan yang bagus. Untuk selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Untuk pertanyaan selanjutnya. Saya, Bu. Saya mempunyai pertanyaan, apakah kericuhan tersebut dapat menimbulkan akibat yang buruk? Oke, bagus. Selanjutnya ke pertanyaan yang ketiga. Saya, Ibu. Mengapa kericuhan tersebut dapat terjadi, Bu? Oke, pertanyaan ketiga, penyebab kericuhan.
Ya, sekarang pertanyaan terakhir, pertanyaan yang keempat. Saya, Bu. Bagaimana mengatasi kericuan tersebut? Ya, oke, pertanyaan yang bagus. Terima kasih untuk 4 pertanyaannya. Ya, daftar pertanyaan ini telah Ibu kirimkan di grup WhatsApp. Nah, untuk selanjutnya, tadi saat sebelum pembelajaran, Ibu telah mengirim ajakan kelompok diskusi dan juga menyuruh anak-anak sekalian untuk membuat grup diskusi kelompok masing-masing di WhatsApp. Kemudian silakan bersama dengan kelompok masing-masing kalian berdiskusi untuk merumuskan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya telah dibuat oleh teman-teman kalian. Setiap kelompok mengerjakan semua pertanyaan. Kemudian jangan lupa untuk memilih perwakilan kelompok untuk nanti menyampaikan hasil diskusinya. Namun nanti untuk penyampaian hasil diskusi, setiap kelompok menyampaikan rumusan jawaban dari satu pertanyaan. Jadi, kelompok 1 menyampaikan jawaban dari pertanyaan nomor 1, kelompok 2 menyampaikan jawaban dari pertanyaan nomor 2, kelompok 3 menyampaikan jawaban dari pertanyaan nomor 3, dan kelompok 4 menyampaikan jawaban dari pertanyaan nomor 4. Ibu akan memberikan kalian waktu berdiskusi selama 15 menit. Selain itu, Ibu juga telah mengirimkan sumber belajar serta link dari berita yang ada di cuplikan foto tadi untuk dijadikan sebagai referensi kalian dalam merumuskan jawaban. Seperti itu, jadi sudah jelas ya? Jelas, Bu. Sudah, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Baik, diskusinya dapat dimulai 15 menit dimulai dari sekarang. Silahkan. Baik, waktu diskusinya sudah habis. Ibu harap anak-anak semua sudah selesai merumuskan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibuat tadi. Kemudian setelah ini silahkan masing-masing perwakilan kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya berurutan dari kelompok 1 terlebih dahulu. Kemudian nanti setelah kelompok 1 langsung saja tanpa jeda untuk menyampaikan hasil jawaban kelompok 2, kemudian kelompok 3 dan kelompok 4. Nanti sembari Ibu akan men-share screen jawaban dari pertanyaan tadi yang Ibu dapatkan di grup WhatsApp yang telah tadi anak-anak kirimkan. Terlebih dahulu silahkan untuk kelompok 1 menyampaikan hasil jawabannya. Baik, Bu. Ya, baik. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar, Mbak. Silahkan. Baik, Bu.
Saya dari kelompok 1 dengan pertanyaan apakah kericuhan tersebut salah satu bentuk interaksi sosial disosiatif ya yang telah kami diskusikan dengan kelompok bahwa kericuhan tersebut merupakan salah satu bentuk interaksi sosial disosiatif karena berdampak negatif dan ditimbulkan dari suatu pertentangan. Nah, interaksi sosial disosiatif itu lebih mengarah pada konflik dan perpecahan, baik individu maupun kelompok. Bentuk interaksi sosial disosiatif itu dibagi menjadi 3, yaitu persaingan, kontravensi, dan pertentangan. Seperti itu, Bu, setelah kami berdiskusi tadi. Terima kasih, Bu. Selanjutnya, kelompok 2. Iya, Bu. Saya perwakilan dari kelompok 2, izin menjawab pertanyaan. Akibat dari kericuhan itu yang pertama menimbulkan dampak antara lain rusaknya fasilitas umum seperti halte, angkutan umum, taman kota, ruang terbuka hijau juga bisa merusak fasilitas pribadi seperti toko dan warung. Saya perwakilan kelompok 3. Kericuhan terjadi karena pertentangan antar pihak akibat perbedaan kepentingan sehingga tidak tercapai tujuan yang sama. Seperti itu dari jawaban kelompok kami. Perwakilan dari kelompok 4. Izin berpendapat, menurut kami cara atau upaya untuk menanggulangi kerusuhan ada beberapa langkah. Yang pertama itu fokus pada penyelesaian konflik. Yang kedua, masing-masing pihak tidak mengutamakan kehendaknya. Dan yang terakhir, yang ketiga, diskusi antar pihak dan melibatkan pihak ketiga untuk memutuskan permasalahan. Seperti itu. Ya, sudah terjawab semua ya dari 4 pertanyaan. Nah, dari 4 pertanyaan dan jawaban yang sudah diberikan masing-masing kelompok, adakah mungkin kelompok lain yang ingin berpendapat mengenai jawaban-jawaban dari pertanyaan di atas? Jika ada tanggapan dari kelompok lain, Ibu persilahkan. Izin berpendapat, Bu. Saya dari kelompok 3. Menanggapi kelompok 4. Menurut kami, penyelesaian konflik tersebut bisa dilakukan dengan cara koersif, misalnya seperti pihak kepolisian membubarkan massa dengan gas air mata karena pihak yang terlibat sangat banyak dan mereka juga melakukan aksi kekerasan dengan merusak pagar pembatas. Begitu, Bu. Ya, baik, tanggapannya bagus. Terima kasih kepada kelompok 3 atas tanggapannya. Nah, semua pertanyaannya sudah terjawab dan juga sudah ada kelompok lain yang menanggapi. Nah, mari kita bahas lagi bersama. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu apakah permasalahan kericuhan di atas termasuk dalam salah satu bentuk interaksi sosial? Kemudian kelompok 1 menjawab bahwa kericuhan adalah salah satu bentuk interaksi sosial disosiatif karena memiliki dampak negatif dan terjadi karena pertentangan. Betul ya, jadi kericuhan ini adalah salah satu bentuk interaksi sosial disosiatif yang mana memiliki dampak yang tidak baik, dampak yang negatif, dan menimbulkan kerugian-kerugian pada fasilitas umum maupun fasilitas pribadi yang ada di sekitar tempat kericuhan. Nah, kemudian untuk pertanyaan kedua yaitu apakah kericuhan ini menimbulkan dampak yang buruk? Kemudian kelompok 2 menjawab bahwa kericuhan ini menimbulkan dampak antara lain rusaknya fasilitas umum seperti halte, angkutan umum, taman kota, ruang terbuka hijau, dan sebagainya. Juga bisa merusak fasilitas pribadi seperti toko, warung, dan sebagainya. Jadi benar ya dari kelompok 2, jawabannya bahwa kericuhan ini menimbulkan dampak, dan dampak yang ditimbulkan adalah dampak buruk seperti rusaknya fasilitas umum dan fasilitas pribadi. Kemudian lanjut ke pertanyaan nomor 3. Pertanyaan ketiga ini berkaitan dengan penyebab kericuhan. Kemudian dari kelompok 3 menjawab bahwa kericuhan ini terjadi karena pertentangan antar pihak yang berbeda kepentingan sehingga tidak tercapai tujuan yang sama. Ya, bagus ya pertanyaan nomor 3 sudah benar. Kemudian dari pertanyaan nomor 4 yaitu cara apa yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kericuhan yang terjadi tersebut. Kemudian kelompok 4 menjawab
Ada 3 ya upaya menanggulangi kericuhan, yaitu 1, fokus pada penyelesaian konflik, kemudian masing-masing pihak tidak mengutamakan kehendak masing-masing, dan yang terakhir, diskusi antar pihak yang melibatkan pihak ketiga untuk memutuskan permasalahan atau arbitrasi. Nah, kemudian pertanyaan keempat dan jawaban dari kelompok 4 ini kemudian ditanggapi oleh kelompok 3 yang menjawab dapat dilakukan dengan cara koersi. Nah, betul ya. Jadi sudah betul semua jawaban dari keempat pertanyaan tadi. Sudah bagus semua. Untuk materi dan juga diskusi hari ini selesai sampai di situ. Namun sebelum pembelajaran ditutup, Ibu ingin meminta salah satu anak untuk menyampaikan pokok pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu akan menunjuk salah satu anak. Silahkan, Mbak Nadifa, untuk menyampaikan pokok pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, Bu. Untuk kesempatan pada hari ini kita belajar mengenai pengertian interaksi, bentuk-bentuk interaksi, dan mendiskusikan penyebab, akibat, dan solusi dari kasus kericuhan. Ya, terima kasih Mbak Nadifa. Nah, sebelum pembelajaran diakhiri, Ibu ingin mengajak anak-anak semua untuk mengapresiasi kerja keras dan usaha kalian hari ini. Untuk itu, mari kita tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Oke, lalu untuk evaluasi dan refleksi pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu telah menautkan forum di Google Classroom untuk pengisian kritik pembelajaran pada pagi hari ini, serta saran untuk pembelajaran yang akan datang. Anak-anak diharapkan dapat mengisi forum tersebut paling lambat hari ini pukul 18.00. Ya, karena tadi pembelajaran kita mulai dengan berdoa, maka langkah lebih baiknya apabila kita mengakhiri pembelajaran pagi hari ini dengan berdoa pula. Silakan untuk yang tadi memimpin doa dapat memimpin doa kembali. Ya, sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, marilah alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.